Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NP Vet Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan burung kicau. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ngasih tips ya. Ini tentang murai batu. Nah, ini kita mau ngebahas tentang bagaimana memilih indukan ya, calon indukan itu dari trotol ya. Ini sangat penting karena kalau kita indukan itu kita mau cetak juara atau yang lain, kita wajib menentukannya dari trotol ya. Ini sangat penting nih. Ibarat rumah itu pondasinya ya. Kalau pondasinya salah-salah ya, hasilnya juga hancur. Jadi kita harus persiapkan dari awal ya. Ini calon indukan yang bagus dan prospek itu gimana. Nah, ini yang syarat utama nih ya, itu harus dari terah juara. Yang pastinya terah juara ya. Nah, saya nggak mengatakan kalau yang terah nggak jelas atau terah bukan juara itu nggak bisa juara. Saya nggak mengatakan itu. Tapi yang pasti burung-burung yang juara, burung-burung yang sering mendapat nomor kecil, itu pasti dari terah juara ya. Rata-rata ya 90%. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memilih indukan. Nah, kalau kita mau beli ya, itu kita harus tahu terahnya dulu. Nah, tahu terahnya bagus, udah oke. Kita harus lihat dari segi fisiknya dulu ya. Karena nggak semua burung dari terah bagus itu bagus semua. Ibaratnya kita anak ayam 7, nggak mungkin semuanya ini bagus semua ya, pasti ada yang jelek. Nah, itu pengalaman saya dari peternak ayam laga ya. Tapi ini saya mau bahas tentang burung. Burung juga begitu, nggak semua dari terah juara itu bagus. Nah, kita harus kenal dulu ciri-cirinya gimana tuh yang bagus. Nah, ciri-cirinya bagus kayak ini nih ya. Ini saya punya contohnya nih. Ini dari tangkaran NP Vet Farm sendiri ya. Ini terah sakeran. Ini sering nyari-nyari ya. Meskipun cuma alat ber, alat press, tapi nyari-nyari. Itu event yang gede lumayan lah, masih dapat nomor kecil. Nah, ini saya mau lihat ciri-cirinya kayak ini nih ya. Ciri-ciri untuk jantan dan betina ya. Yang pasti kita harus memilih yang bodi yang big atau sedang. Tapi saya sarankan yang big aja ya. Karena bodi gede itu biasanya volumenya tembus. Atau bodi sedang itu volumenya juga tembus. Kalau bodi kecil ya volumenya keras sih, tapi rata-rata kurang menurut saya ya. Tapi kayak saya lebih suka bodi big atau bodi sedang. Nah, kayak ini nih. Bodinya wajib gede atau sedang ya. Kalau kecil tuh saya kurang suka karena suaranya kurang tembus ya. Kalau bodi gede, bodi sedang tuh rata-rata tembus suaranya. Nah, kenapa saya ini ya pilih yang gede? Selain suaranya tembus dan kenceng, itu enak dipandang ya. Nah, itu. Dan pasti rata-rata kalau burung yang bodinya gede atau sedang tuh suaranya tembus dan bagus mainnya. Nah, ini contohnya nih. Ini jantan dan betina dari anakan Bohorok Ismarike ya. Ini tangkaran lama ini. Ini dulu dapatnya pas belum boomingnya murai batu. Ini udah keturunan ketiga ini. Nah, tapi saya masih menjaga jalur murninya ini ya, Bohorok sama Marike. Nah, saya nggak mau ngebahas itu, tapi saya mau ngebahas ciri-cirinya. Nah, untuk ciri-cirinya jantan ya, jantan dan betina. Kita bahas dulu yang jantan. Untuk yang jantan wajib paruhnya tebel ya. Kalau paruh tebel itu rata-rata suaranya tembus. Dan saya nggak mengatakan kalau suara paruh tipis itu nggak tembus. Nah, tapi rata-rata paruh tipis itu suaranya kurang. Tapi kalau udah paruh tebel, 90% suaranya tebel ya. Tebel lagi. Kenceng dan tembus. Nah, ini kayak ini nih jantan mutasi dewasa nih. Lihat nih paruhnya tebel kan, sampai sobek-sobek kayak pinggir mata tuh ya sobeknya. Nah, untuk ciri fisiknya ya tebel, nggak cacat dan bodi gede, daun lebar ya yang pasti. Nah, untuk betina ya kayak ini sama, paruh tebel, bodi gede, dan daunnya gak lebar. Betina aja sama kayak jantannya, gedenya tuh ya. No, itu mutasi bulu dewasa ya. Mutasi bulu dewasa udah segede gitu ya, sama kayak jantan gedenya. Nah, untuk ciri-ciri fisiknya ya, yang pasti no cacat, paruh tebel, yang pasti paruhnya tebel, kepala yang cepak kalau jantan, betina juga paruh tebel, bodi gede, daun lebar. Nah, itu aja. Yang penting no cacat. Dan yang pasti juga harus dari terah juara. Karena
Trah juara itu kemungkinan besar 90% atau 80% anaknya pasti mainnya bagus di lapangan ya. Nah, kalau NPB Farm tuh biasanya kalau jual ke pelanggan ya, itu biasanya umur 1,5 sampai 2 bulan, karena kalau umur ini udah kelihatan body sama ini ya, karakternya. Kalau udah 1 bulan up itu karakternya udah kelihatan, ada cetrekannya, bodinya, dan ini ya, yang pasti jantan dan betina udah fix 100%. Karena kita kalau kirim ke luar pulau, ke Kalimantan, ke Sumatera, kalau kita masih gambling kan ini ya, kayak enak. Nah, kita harus pastikan tuh 100% jantan dan 100% faktor petarung. Nah, itu selain ciri fisik, faktor pakan dan gizi itu udah penting ya. Karena kalau dari kecil kurang gizi, nah yang pasti gedenya pun nggak maksimal pertumbuhannya. Jadi kalau trotol nih ya, ini trotol yang saya sarankan juri EF aja, variasi EF. Kalau di tempat yang berfarm, kalau EF, kalau trotol buat persiapan induk nggak pernah dipurin ya, nggak pernah ngepur, udah pasti full serangga. Kalau di tempat teman-teman ya nggak tahu, tapi saya sarankan full EF kalau persiapan buat indukan dari trotol kayak ini nih. Karena kan ini kan vitamin atau gizinya alami. Nah, jadi organ reproduksinya tuh cepet ya, atau bukan cepet sih, subur ya. Dan kalau kita tangkar cepet, pastol udah birahi, karena dari kecil tuh nutrisinya udah terjaga ya. Nah, itu aja sih yang perlu saya sampaikan ya buat teman-teman coman ya. Yang pasti kalau mau memilih indukan dari trah juara, atau teman-teman mau cetak juara harus dari trah juara ya. Kalau mau cetak warna harus dari trah warna juga, atau bisa juga dengan perkawinan silang ya, seperti yang video kemarin. Tapi ini saya ngebahas di trah juara atau cetak lapangan, dan pastinya ciri fisiknya no minus ya, dan pasti bodinya gede-gede. Nah, untuk gizinya jore F aja ya, nggak usah dipur kalau saran saya. Kalau udah full F, pastol rata-rata udah langsung birahi. Seperti video-video saya kemarin, pastol udah birahi, udah nolor akut sarang dan produk juga pastinya. Nah, itu aja ya, semoga bermanfaat buat teman-teman kicauannya semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana.